Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membahas klaim yang sering kita dengar. Katanya, Alkitab tidak pernah diubah dan tetap asli sampai sekarang. Sekarang, mari kita uji bersama apakah klaim ini benar berdasarkan fakta sejarah dan kajian ilmiah. Mari kita bahas sampai tuntas, let's go kawan. Pertama, narasi dalam channel The Light of Christ berbicara tentang Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati. Gulungan tersebut ditemukan pada tahun 1947 di Qumran dekat Laut Mati. Isinya adalah naskah Ibrani Perjanjian Lama, berusia lebih dari 2000 tahun. Memang benar, banyak teks yang mirip dengan Alkitab Ibrani modern, tapi jangan salah, ada juga perbedaan signifikan. Misalnya, dalam kitab Yeremia yang versinya lebih pendek dibanding teks Masoretik modern atau susunan Mazmur yang berbeda. Jadi, klaim bahwa 99% sama itu jelas berlebihan. Karena faktanya, ada variasi nyata yang tidak bisa diabaikan. Kedua, soal manuskrip Perjanjian Baru. Memang benar, ada sekitar 5.800 manuskrip Yunani. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan karya kuno lainnya, seperti Iliad karya Homer, yang hanya punya ratusan manuskrip. Tetapi, apa artinya banyak? Kalau semua itu hanyalah salinan, dan tidak ada satupun naskah asli tulisan para rasul, perlu Anda ketahui manuskrip tertua hanyalah fragmen kecil, seperti Prima 2 dari Injil Yohanes, yang diperkirakan berasal dari abad kedua. Sementara, salinan lengkapnya baru muncul ratusan tahun setelah Yesus. Selama masa itulah banyak perubahan terjadi. Sejarawan Perjanjian Baru, seperti Bart D. Ehrman menyebut ada ratusan ribu variasi teks di antara manuskrip. Bahkan, jumlah variasi itu lebih banyak dari jumlah kata dalam seluruh Perjanjian Baru. Jadi, kalau benar teks tersebut terjaga, mengapa justru penuh dengan perbedaan? Dan poin yang ketiga, saya akan perlihatkan contoh nyata perubahannya, dan ini sekaligus membantah klaim jika Alkitab terjaga dari perubahan. Markus 16 ayat 9 sampai 20, akhir dari Injil Markus, tidak ada dalam manuskrip tertua. Itu tambahan belakangan. Kedua, Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 11, kisah perempuan yang berzina. Itu juga tambahan belakangan. Ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang menyebut Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, itu adalah sisipan untuk mendukung doktrin Trinitas. Dan itu tidak ada dalam manuskrip Yunani awal. Dan hal tersebut diakui sendiri oleh para ahli Alkitab termasuk Bruce Metzger, seorang pakar teks Perjanjian Baru dari Princeton. Keempat, soal terjemahan dan versi Alkitab. Jika Alkitab tidak pernah diubah, mengapa ada begitu banyak versi yang berbeda? Contohnya, dari King James Version, Revised Standard Version, sampai New International Version, dan dalam beberapa versi modern, ada ayat-ayat yang dihapus atau diberi catatan kaki karena terbukti tidak ada dalam naskah asli. Misalnya, Matius 17 ayat 21 atau Kisah Para Rasul 8 ayat 37, perbedaan versi ini terjadi karena para penerjemah harus memilih teks dari ribuan variasi manuskrip. Dengan kata lain, teks yang ada sekarang adalah hasil keputusan manusia, bukan satu teks tunggal yang murni. Dan kesimpulannya, ke-1, Alkitab memang memiliki banyak kemiripan antar manuskrip, tetapi juga mengandung perubahan yang serius. Kedua, tidak ada naskah asli yang bisa kita bandingkan. Ketiga, ada bagian-bagian yang diakui oleh para pakar Alkitab itu sendiri sebagai tambahan belakangan. Keempat, banyaknya versi justru membuktikan ada perbedaan sumber. Jadi, klaim bahwa Alkitab tidak pernah diubah adalah klaim yang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan penelitian ilmiah. Pesan utamanya mungkin ada yang tetap bertahan, tapi teksnya jelas pernah berubah. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri Anda masing-masing. Apakah masih bisa mengatakan Alkitab 100% murni jika para ahli Kristen sendiri sudah mengakui adanya perubahan dan tambahan sepanjang sejarah? Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalam, terima kasih.